Tadi sudah perkenalan. Oh, nah ini. Oke, menyambung dari materi Pak Bahar tadi, saya bagian di patonya ya untuk sejarahnya. Kenapa sih sampai ada Pato Donat? Ini berawal dari produk dari sebenarnya kalau berbisnis itu jangan mulai dari produk sebenarnya, mulai dari masalah apa yang orang hadapi, kita ada solusinya gitu. Tapi kami mulai dari produk karena dulu belum belajar ya. Jadi di Pato Donat itu mulainya di tahun saya ulang tahunnya Pato di 1 Desember 2017. Itu saya patokannya di situ karena kita opening pertama, toko pertama Pato itu di 1 Desember 2017, itu di Jalan Dewi Sartika. Bukan tempat yang sekarang ya, kita ada lalu sewa ruko di depan Swalayan Fitra, tapi operasionalnya besar. Ternyata dengan sewa ruko ataupun booth, omsetnya sama gitu. Dengan operasional yang besar, terus sewanya itu sekitar, tapi bareng-bareng sama teman-teman TDA waktu itu 50 juta 1 tahun. Jadi kita berhenti ketika waktu itu profitnya tidak nutup untuk biaya operasional. Tapi kita akan ulang tahun Pato Kak Tati itu di 1 Desember. Mungkin ada acara yang akan kita lakukan di tanggal 1 itu. Jadi itu tanggal lahirnya. Terus kalau untuk brand Pato sendiri, Bulan sudah lama bekerja, tahu kepanjangannya Pato apa? Yang lama bekerja cuma Bulan nih. Saya mau tanya, Pato itu apa sih? Itu dia donat ramal, jadi dia donat kentang. Tidak, Pato itu apa? Oh, itu kependekan loh itu. Oh, belum ada yang tahu ya. Jadi Pato itu sebenarnya PA-nya itu Palu. Palu, to-nya itu potato. Jadi donat kentang Palu gitu. Jadi Palu Potato Donuts. Jadi Palu, to-nya itu potato. Jadi donat kentang Palu ya. Jadi itu kependekan sebenarnya dari Pato ini. Nah, singkat cerita ya, ini di Jalan Dewi Sartika itu di Desember 2017. Terus setelah itu kita buka di Abdurrahman Saleh, itu di bulan April 2018. Waktu itu lagi semangat-semangatnya buka cabang. Jadi saya bekerja sendiri dengan ada frontliner, belum ada. Waktu itu ada manajemen tapi nebeng sampai sekarang sih, maksudnya bersama dengan Kribangs, itu kita buka outlet di Abdurrahman Saleh, jalan mau ke bandara. Sebelah kiri, itu kolaborasi dengan teman, mungkin pernah dengar Bolunesia? Nggak pernah ya? Ada brand namanya Bolunesia, itu kita satu outlet dengan Bolunesia pada April itu kita opening. Nah, setelah di Abdurrahman Saleh, kita buka outlet ketiga. Jadi ini sebenarnya Pato pernah ada di kampus, yang di Fakultas Hukum. Belum pernah makan ya, Gus? Kuliahnya di situ lalu. Jadi di 2018 itu kita buka di situ. Jadi ada di kantin Fakultas Hukum, dan lumayan Pato bisa dikenal di kalangan mahasiswa ketika kita buka di situ. Next. Outlet keempat kita ada di Jalan Cumi-Cumi, itu kolaborasi dengan teman juga. Kita buka itu openingnya tanggal 15 September, tsunami-nya itu tanggal 28 September. Jadi baru opening, lagi semangat-semangatnya untuk tiba-tiba burst, habis gitu. Next. Kita buka setelah gempa, seperti cerita Bapak tadi, setelah gempa betul-betul kita minus, karena di Kribangs juga kita tidak dapat pengembalian, sistem titip. Kita nggak dapat dananya lagi ketika mereka nggak mau bayar, kiosnya habis kena tsunami dan lain-lain. Itu betul-betul kita mulai dari, kalau saya bilang kita nol waktu itu. Dana cash juga minim, kita mau buka outlet kembali, alhamdulillah dipertemukan dengan komunitas TDA. Waktu itu kita dapat soft loan 20 juta. Nah, ini hasilnya nih sampai sekarang. Jadi dari soft loan itu kita buka cabang pertama kedua setelah Destik, itu setelah gempa di bulan Februari 2019. Next. Oke, setelah di veteran kita buka Tondo. Alhamdulillah Tondo sudah 2 tahun tahun ini dan bisa bertahan dengan kestabilan omsetnya walaupun memang tidak terlalu tinggi. Setelah di Tondo kita buka di Igusti Ngurah Rai. Alhamdulillah sampai sekarang cabang ini masih ada. Nah, ini cabang terakhir kita yang mati suri waktu itu. Jadi 3 bulan kita coba di Silae. Sudah pernah di jalan yang mau ke Donggala? Bukan, sebelum Munif Rahman itu di Silae itu kita sebelum hotel Swiss Bell.
kita buka. Bukan, Sungai Malonda. Sungai Malonda atau Malonda di jalan situ. Kurang bagus penjualannya, kita pindah lagi, mau coba lagi kembali. Waktu itu dengan Rara ya. Dengan Rara kami jalan sepanjang jalan Munif Rahman itu rame. Kalau sore rame, orang nongkrong. Wah, kayaknya bagus kalau kita buka di sini. Jadi feeling, tidak ada data. Tidak ada data customer, tidak ada data apapun. Kita angkatlah booth-nya ke Abdurrahman Munif Rahman. Tapi 3 bulan kita review untuk laba ruginya itu betul-betul minus, bukan hanya impas tapi minus. Makanya booth-nya kita ganti ke Tondo, dan yang di Tondo kita masukkan ke bengkel. Jadi itu sekilas perjalanan dari outlet Pato. Jadi ada yang hilang. Sebenarnya lebih banyak yang hilang sih. Sebelum gempa itu ada di Jalan Cumi-Cumi, Abdurrahman Saleh. Kita juga pernah buka di BNS, coba di lantai bawah, tapi ternyata kurang bagus. Kita juga pernah kolaborasi dengan teman yang di Jalan Anoa. Pato juga pernah ada di situ, di kedai Olamita. Jadi PR besar sih sebenarnya buat marketing. Nah, sekarang ini marketing masih saya yang pegang. Insya Allah nanti kalau misalnya kita ada marketing, ini marketing baru, kalau misalnya ada ide-ide fresh untuk pengembangan Pato ke depannya, kami sangat berterima kasih untuk itu. Jadi next, inilah visi Pato untuk bisa punya cabang 50 di tahun 2027. Insya Allah. Kita sekarang punya 4, walaupun kalau mau dihitung ya, kalau dia buka semua hampir 10, tapi sekarang tinggal 4. Insya Allah nanti di tahun itu kita bisa, dengan tim yang solid, insya Allah bisa tercapai. Ini, oke. Ini singkat saja ya. Jam berapa sudah? Oke, visi. Kita bicara visi, tadi Kak Esi punya visi, Pato juga punya visi. Jadi untuk visi Pato itu, number 1 donuts dengan jaringan toko yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi harapan kami, Pato itu bukan hanya ada di Palu, tapi bisa ada di seluruh Indonesia, supaya kebermanfaatannya itu bisa lebih luas. Next, misi. Misi Pato itu adalah yang pertama, menyediakan donat berkualitas. Yang kedua itu, menempatkan pelanggan sebagai prioritas. Karena memang dengan produk yang berkualitas, insya Allah repeat ordernya akan bagus, dan dengan pelanggan yang loyal itu bisa menumbuhkan omset berkali-kali lipat. Next, berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dan bersungguh-sungguh. Nah, ini PR dari HRD. Harapan saya bisa pelayanan dari frontliner itu bisa di-upgrade terus. Next, mendorong karyawan dalam meraih cita-cita. Kami sebenarnya di sini. Di sini poinnya. Jadi sebagai, saya tidak bilang karyawan, sebenarnya tim. Jadi kalian sebagai tim, harapan saya bisa belajar sungguh-sungguh. Entah nanti kalian mungkin ya punya bisnis sendiri di luar sana atau bekerja di tempat lain. Harapan kami ilmu yang didapat di KSI ini bisa berguna gitu. Next. Oke, budaya. Ini yang saya perbarui. Untuk budaya Pato sendiri, jadi jujur, saling menghargai, keterbukaan dan kerjasama, senyum, salam dan sapa, bersih dan rapi, disiplin dan bertanggung jawab, fokus, mandiri dan terus belajar. Jadi harapan kami dengan budaya kerja ini, semua teman-teman bisa mengikut gitu. Ketika teman-teman bekerja di perusahaan lain atau mungkin ada budaya di rumah yang tidak rapi, tidak bersih, tapi ketika kalian bergabung di Pato atau di KSI, harapan saya budaya ini bisa mendarah daging, bisa dibawa gitu. Ketika ada yang tidak jujur, satu orang pasti akan berpengaruh dengan yang lainnya. Budaya, kita punya deklarasi juga. Jadi deklarasi ini yang dibacakan oleh frontliner setiap hari Senin pada saat briefing online. Oke, saya ini masuk ke product knowledge karena ini materi yang berbeda. Saya sambung sebenarnya ininya, dia punya materi, tapi karena sekarang hanya sejarah, cukup kalian tahu bahwa Pato dari tahun 2017 itu ada di mana semua, bagaimana Pato berdiri, itu cukup untuk sekarang ini. Nanti next untuk product knowledge dan training lainnya kita lanjut di kantor. Mungkin HRD nanti bisa menyusun untuk training lanjutannya. Terima kasih. Ada pertanyaan? Silahkan. Ada sih. Ini yang product knowledge yang ini. Oke, ini khusus frontliner.
Jadi saya sambung materinya kemarin. Oke, cukup.